Ada satu hal yang menurut aku ini, fase yang menyebalkan atau bikin cukup ganggu di proses move on kita, yaitu fase kangen atau merindukan, kenangannya. Hal itu tiba-tiba datang, nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendaliin, nggak bisa kita cegah, cuman bisa kita terima dan akhirnya bikin kita bingung. Bingung harus gimana nyikapinya, bingung harus ngikutin rasa kangen itu untuk ngehubungin dia lagi atau enggak, bingung mengelola perasaannya, bingung harus kemanain rasa rindu ini karena orangnya udah gak ada, kenangannya pun lagi berusaha untuk dikubur. Jadi bingung ketika rasa kangen itu datang tuh harus gimana ya gitu, harus kemana ya, atau harus apa ya menyikapi perasaan ini. Menurut aku, rasa kangen ketika proses melupakan atau merelakan itu adalah hal yang paling menyebalkan. Oke deh kalau misalnya tiba-tiba kangen itu datang kalau misalnya kita lagi ngelihat sesuatu tentang dia, kayak di sosmed kah, atau mungkin teman-teman yang masih suka ngebahas tentang dia, kayak oke bisa terima gitu, walaupun cukup menyebalkan juga sih, kayak kenapa harus dibahas gitu. Tapi ada satu rasa kangen yang aku paling benci adalah ketika dia datang di mimpi. Bayangin kita udah seberusaha itu untuk bisa mengikhlaskan dan merelakan dia. Kita udah stop buat stalking, kita udah coba hapus foto-fotonya, kita udah coba hapus semua chatnya, udah berusaha untuk menghindari apapun tentang dia gitu. Ketika ada temen yang ngebahas dia, kita udah berani untuk sorry gue gak nyaman ketika bahas dia, kita bisa bahas yang lain mungkin gitu. Udah berani untuk di tahap itu. Terus ketika lihat apapun yang berkaitan tentang dia di sosial media, kita bisa langsung skip misalnya. Pokoknya kita udah semenghindari itu apapun yang berkaitan dengan dia. Tapi menyebalkannya adalah bisa-bisanya dia datang di mimpi kita. Bisa-bisanya dia datang di mimpi yang aku nggak tahu ya, soalnya dari mana tuh mimpi, kayak datang gitu aja. Terus pas bangun tidur tuh kita langsung kayak kangen banget lagi gitu. Ada yang relate nggak sih? itu apa ya, fase paling menyebalkan menurut aku, karena itu nggak bisa kita kontrol kan. Kita nggak bisa nge-setting malam ini akan mimpi apa, terus kita nggak bisa nge-setting kita nggak mau mimpiin tentang dia misalnya, itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya aku beberapa kali mimpiin orang atau mimpiin sesuatu tuh mungkin karena aku mikirin sebelum tidur tuh, mikirin orang itu atau mungkin mikirin hal tersebut gitu. Tapi ketika aku nggak mikirin dia, bahkan aku udah buang jauh-jauh apapun tentang dia, tapi tiba-tiba datang lagi tuh kayak apa ya maksudnya gitu. Ini cukup mengganggu dan menghancurkan apa yang udah aku bangun gitu. Karena ya namanya juga di proses move on ya, kadang masih on off, masih kayak ada hal kecil yang mungkin bikin ganggu tuh bisa langsung goyah banget tuh proses move on-nya. Tapi wajar karena memang ya itu namanya proses ya. Dan apa yang biasa aku lakukan ketika misalnya aku kangen masa laluku, atau misalnya perasaan itu datang, sebenarnya aku bukan kangen masa lalu atau orangnya ya, aku lebih ke kangen kenangannya. Beberapa kali di proses move onku dulu selama 4 tahun itu, beberapa kali aku kangen tuh aku gak kangen orangnya, tapi aku kangen kenangannya aja. Nah, apa yang aku lakukan waktu itu? Yang aku lakukan adalah dengan menikmati dulu rasa kangennya dengan cara ya udah, aku nikmatin kayak hari ini gue lagi kangen dia. Mungkin yang gue kangenin tuh bukan dianya, ternyata kenangan bagian ini, bagian itu gitu. Aku terima dulu perasaannya, aku rasain dulu kangennya. Terus mungkin dengan sengaja aku mengingat lagi momen yang udah terjadi, kayak gue kangen di part ini nih, waktu itu kita lagi gini, kayak momen ini yang dilewati.
Karena menurut aku semakin aku menjauhi, semakin aku ngasih benteng untuk kenangan itu, aku semakin keingat gitu. Jadi aku sengaja membiarkan perasaan itu merasakan hal tersebut lagi gitu. Please kalau lagi kangen, aku oke, aku berani bilang nggak apa-apa deh kalian menikmati dulu perasaannya. Kayak mungkin kalian mau nangis-nangis sendirian nggak apa-apa, tapi please jangan pernah kalian hubungin dia lagi. Jangan pernah ketika kangen itu datang, kamu ngechat dia lagi. Kamu cari tahu tentang dia lagi. Kamu temuin orangnya lagi. Please jangan. Em, aku aku bisa apa ya? Aku bisa ngerasain momennya lagi. Aku bisa ngerasain bahkan bisa menerima dulu gitu rasa kangennya. Tapi aku nggak pernah untuk menghubungi dia lagi. Karena menurut aku itu adalah hal yang apa ya, yang cukup fatal aja gitu loh di proses move on. Karena kalau udah ngehubungin dia lagi, udah ngasih pintu lagi, udah ngasih ruang lagi tuh kayak, aduh, aku nggak kebayang sih nantinya akan berlanjut kayak gimana gitu. Ya, karena yang udah setiap balikan itu tuh kayak rasanya mengulang luka yang sama gitu. Dan aku takut ketika aku menghubungi dia lagi tuh itu malah membuka pintu untuk aku membiarkan orang lain menyakitiku lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di fase kangen-kangennya banget, please kalian boleh ngerasain kangennya itu, boleh mungkin nginget-nginget dia lagi yang sisa-sisa yang ada di memori kalian, tapi jangan pernah menghubungi dia lagi karena itu bukan cara yang bagus untuk untuk menikmati rasa rindu yang datang gitu. Please stop, jangan stalking, jangan cari tahu, jangan ngechat lagi, oke? Terus hal yang aku lakukan ketika rasa kangen itu datang, selain aku menikmati tadi, aku biasanya cari kesibukan. Waktu tahun terakhir aku di fase belum move on waktu itu, kesibukan yang aku jalani adalah pagi sampai malam aku kerja dari jam 10 sampai jam 7 malam. Terus jam 7 sampai jam 8 aku olahraga, aku gym waktu itu. Terus jam 9 tuh baru balik kos, bersih-bersih dan lain-lain. Pokoknya jam 10 sampai jam 12 malam aku ngerjain kerjaanku, kayak endorse, terus take konten dan lain-lain, bahkan ngerjain tugas kuliah gitu. Jadi itu bener-bener bikin waktu aku seharian itu sibuk banget sampai nggak ada waktu untuk mikirin dia. Jadi ketika kangen itu datang, kangen itu datang, tapi gue cari kesibukan yang bikin aku nggak terus-terusan mikirin dia gitu. Mungkin di hari pertama aku ngerasain kangen, ada beberapa jam aku membiarkan diri aku yang tadi ya, yang membiarkan diriku untuk menikmati rasa kangennya. Tapi setelah itu aku langsung cari kesibukan sebanyak mungkin biar nggak ada lagi waktu untuk mikirin dia. Dan itu cukup ampuh bagi aku untuk menghindari rasa kangen itu. Karena ya gimana kita mau mikirin dia ya, karena sehari-harinya sangat-sangat padat banget. Menurut aku cari kesibukan itu cukup efektif ya untuk bikin waktu kita jadi padat dan bikin kita nggak mikirin dia lagi gitu. Mungkin buat kamu yang lagi kebingungan ketika kangen itu datang, bisa lakuin cara yang aku pakai, yaitu dengan menikmati dulu mungkin untuk beberapa saat, tapi setelah itu coba cari kesibukan lainnya yang bikin waktu kamu tuh terpakai untuk kesibukan-kesibukan yang kamu pilih. Karena ya itu cukup bikin aku ngerasa kayak ternyata cara ini oke juga gitu untuk aku bisa menghindari rasa kangen itu. Nah, ketika kamu udah sibuk banget nih sama kegiatan kamu, tanpa kita sadari tuh waktu kan cepet banget ya berlalunya ketika kita melakukan hal kesibukan. Tiba-tiba tuh kayak ya udah hilang aja gitu rasa kangennya. Tiba-tiba kita sibuk ke distract sama hal lain, ya udah gitu. Mungkin ya beberapa saat atau beberapa bulan kemudian akan terulang kembali rasa kangen itu. Cuman ketika kita udah punya kuncinya, udah punya cara untuk mengatasi rasa rindu itu, menurut aku itu bukan hal yang sulit lagi ketika kita harus dihadapkan dengan perasaan itu lagi di bulan-bulan berikutnya mungkin gitu.
Nah, cara yang kamu pakai biasanya apa? Kamu boleh sharing juga di komentar biar mungkin teman-teman yang lain bisa tahu dan bisa pakai mungkin cara yang kamu pakai. Kalau cara yang aku pakai itu tadi, dua cara yang cukup oke untuk eh, menikmati atau menghindari bahkan rasa kangen yang datang tiba-tiba soal kenangan di masa lalu. Oke, gitu aja untuk konten kali ini. Terima kasih ya udah dengerin konten aku sampai hari ini. Jujur aku kadang bingung gitu loh, kayak akan ada yang nonton gak ya? Tapi buat kalian yang nonton sampai video yang ini, terima kasih banyak. Semoga aku makin konsisten untuk bikin konten di YouTube karena ini durasinya kan lebih panjang ya. Jadi aku bisa menyampaikan atau menceritakan apa yang aku ingin ceritakan lebih panjang lagi ke kalian semua. Oke guys, thank you, bye bye.